Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Bahasa Indonesia pagi hari ini kita akan membahas jenis paragraf. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, mudah-mudahan selalu sehat selamanya. Sebelum kita memulai, mari kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Jenis paragraf 1. Jenis paragraf narasi. Suatu paragraf yang mengisahkan suatu kejadian secara kronologis. Kejadian yang dikisahkan bisa bersifat fiktif, non-fiktif, atau gabungan keduanya. Eksposisi. Suatu paragraf yang menginformasikan atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Tujuan penulis untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa berusaha mengubah pendirian atau memengaruhi pembaca. Deskripsi. Suatu paragraf yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian, atau peristiwa dengan sejelas mungkin sehingga pembaca seperti melihat sendiri semua peristiwa tersebut. Argumentasi. Suatu paragraf yang berusaha meyakinkan, membuktikan kebenaran pendapat yang dikemukakan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga pembaca akan terpengaruh dan membenarkan pendapat yang diajukan. Persuasi. Suatu paragraf yang memengaruhi pembaca untuk melakukan hal atau sesuatu yang dimaksud oleh penulis. Contoh A. Narasi. Waktu kereta api mulai memperlambat jalannya untuk kemudian berhenti di tengah-tengah stasiun. Tak kusadari bahwa aku sebetulnya adalah seorang asing di kota ini. Aku mendapat cuti 2 minggu untuk mengurus surat pengangkatan. Untungnya aku telah beberapa lama menyimpan uang dengan harapan dapat membayar ongkos perjalanan. Namun sekarang aku menjadi penghuni tetap di kota ini. Itu ya yang contoh dari narasi. Ciri-ciri narasi apa sih? Yaitu 1. Ada tokoh atau pelaku. Kedua, ada latar atau setting. Dan yang ketiga, ada alur cerita. B. Deskripsi. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Panjangnya membujur dari 95 derajat bujur timur di sebelah barat sampai 141 derajat bujur timur di sebelah timur. Lebarnya membentang dari 60 derajat lintang utara di sebelah utara sampai 11 derajat lintang selatan di sebelah selatan. Keadaan wilayahnya lebih kurang 66% terdiri atas lautan dan sisanya sebagai daratan. Tanahnya subur sedangkan suhunya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Ciri-ciri: ada penggambaran akan objek, ada visualisasi dari si pembaca akan objek. Tuh contoh dari deskripsi. C. Eksposisi. Tuberkulosis atau TB pertama kali diketahui keberadaannya tahun 1882. Penemuannya adalah ahli bakteri Jerman Robert Koch. TB tergolong penyakit menahun dan penyakit yang mematikan. Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga KRT 1995, TB menduduki peringkat ketiga sebagai penyakit mematikan setelah penyakit kardiovaskuler dan infeksi saluran napas. Namun khusus di kelas penyakit infeksi, penyakit yang menular ini berada pada posisi nomor 1 penyakit mematikan. Ciri-ciri: ada informasi. D. Argumentasi. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap pendidikan para remaja.
adat istiadat, cara bergaul, dan tata kehidupan masyarakat akan berpengaruh terhadap remaja yang sedang berkembang di dalam masyarakat itu. Jika masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan positif, tentulah akan berpengaruh positif pula terhadap remaja. Sebaliknya, jika dalam masyarakat itu dilakukan hal-hal yang negatif, para remaja pun akan terpengaruh oleh hal-hal negatif itu. Dengan kata lain, masyarakat merupakan faktor penentu dalam pendidikan remaja. Ciri-ciri ada pendapat untuk meyakinkan pembaca. Terkadang ada hubungan sebab akibat, ada pro dan kontra, yaitu ciri-ciri dari argumentasi. Diulang lagi, yaitu ada pendapat untuk meyakinkan pembaca, terkadang ada hubungan sebab akibat, dan ada pro dan kontra. Persuasi. Stres dapat mempengaruhi sikap, pola pikir, dan bertindak. Ada cara untuk mengurangi masalah psikis ini. Pijatan atau usapan dengan minyak beraroma tertentu akan membantu mengurangi stres, terlebih bila dilengkapi dengan perawatan lainnya seperti mandi, berendam, atau perawatan spa, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi stres, Anda bisa melakukan perawatan spa sendiri di rumah. Ciri-ciri dari persuasi, ada ajakan untuk melakukan sesuatu. Pembelajaran jenis paragraf sudah selesai, yang mencakup narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Untuk itu, tugas untuk siswa-siswi, silahkan menuliskan contoh satu paragraf dari jenis paragraf narasi, satu paragraf eksposisi, atau boleh di antara 5 jenis paragraf itu kamu pilih 2 saja, boleh narasi deskripsi, atau narasi eksposisi, atau narasi argumentasi. Silahkan ditulis di buku latihan pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.